Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi eksponen dan logaritma. Perkenalan dari kami mungkin dimulai dari saya, Lukas Niko Martinus. Aku Bunga Dewana Rajwa. Aku Daliva Alia Putri. Saya Faliha Salaisaning Tias. Saya Gerald. Aku Mesyana Nantolintana ini. Aku Zara Aulia and happy watching. Pertama, ada definisi eksponen. Eksponen adalah konsep matematika yang digunakan untuk menunjukkan berapa kali suatu bilangan basis dikalikan dengan dirinya sendiri. Eksponen memiliki rumus yaitu A pangkat N, yang mana A ini akan dikalikan sebanyak N. A ini adalah bilangan pokok atau basis. Kemudian N ini adalah sebagai pangkat. Contohnya, 2 pangkat 3. 2-nya ini adalah bilangan pokok. Dan 3-nya ini adalah pangkat. 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. 2 adalah 3 sama dengan 8. Selanjutnya kita ke sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen yaitu ada A pangkat M dikali A pangkat N. Hal ini berlaku apabila basisnya itu sama, di mana M ini hanya perlu ditambahkan M tambah N. Kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, di mana pangkat ini hanya perlu untuk dikurangi. Selanjutnya, A pangkat M dikali pangkat N. Pangkatnya ini hanya perlu kalian kali saja. Kemudian A B pangkat M. A itu dipangkatkan dengan M, B juga dipangkatkan dengan M. Jadi, A pangkat M, B pangkat M. Selanjutnya, itu A per B pangkat M, yaitu A pangkat M per B pangkat M. Selanjutnya, A pangkat min M. Minusnya ini hanya perlu kalian taruh ke bawah dan pangkatnya ini nanti akan menjadi plus. A pangkat M per N sama dengan N akar A pangkat M. N-nya ini akan ada di luar akar dan A pangkat dengan M. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan ketentuan A ini adalah bilangan real dan A tidak boleh 0. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. A-nya harus real, A tidak boleh 0, dan N adalah bilangan bulat. Selanjutnya kita masuk ke fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial merupakan fungsi yang memetakan setiap X anggota bilangan real ke Fx sama dengan K dikali A pangkat X. Dengan A itu lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Sebagai contoh, bentuk umumnya yaitu Fx sama dengan K dikali A pangkat X, yang dimana K ini merupakan konstanta dan A merupakan basis. Sebagai contoh yang pertama yaitu Fx sama dengan 3 pangkat X. Ini merupakan contoh yang paling sederhana. Selanjutnya yaitu Fx sama dengan A dikali 2 di pangkat X. 4-nya ini sebagai konstanta dan 2-nya ini sebagai basisnya. Selanjutnya yaitu Fx sama dengan 1 per 2 dikali 3 pangkat X. Setengah itu boleh untuk konstanta. Lalu yang terakhir yaitu Fx sama dengan 5 dikali setengah pangkat X. Setengahnya ini yang di sini adalah basis. Lanjut ke grafik fungsi eksponensial. Ini ada 2 kemungkinan grafik. Yang pertama yaitu fungsi monoton naik. Untuk fungsi monoton naik yaitu kalau misalnya grafiknya ke kanan, makin ke kanan, dia akan makin ke atas dengan syarat A lebih dari 1. Lalu untuk fungsi monoton turun, semakin ke kanan, dia akan semakin menurun dengan syarat dia adalah bilangan positif dan kurang dari 1. Sebagai contoh, di yang sebelumnya, untuk contoh nomor 1, 2, dan 3 ini merupakan grafik fungsi monoton naik. Untuk yang contoh nomor 4, dia adalah grafik fungsi monoton turun. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk persamaan eksponen. Yang pertama, sifat A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, di mana A lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1. Karena basis keduanya sama, kita bisa mencoret basis keduanya sehingga menghasilkan Fx sama dengan P. Yang kedua, sifat A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, di mana A lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1. Karena basis keduanya sama, kita bisa mencoret basis keduanya sehingga menghasilkan Fx sama dengan Gx. Yang ketiga, persamaan A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx, di mana A dan B tidak lebih besar daripada 0 dan A dan B tidak sama dengan 1. Karena pangkat keduanya sama sehingga menghasilkan Fx sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan Ax pangkat Fx sama dengan Ax pangkat Gx. Nah, cara pengerjaan sifat ini ada 3. Yang pertama, Fx sama dengan Gx. Dan yang kedua, Ax sama dengan 1. Yang ketiga, Ax sama dengan min 1. Di mana untuk Ax sama dengan min 1 syaratnya adalah Fx dan Gx keduanya sama-sama ganjil atau keduanya sama-sama genap. Yang keempat adalah Ax sama dengan 0. Syaratnya adalah Fx dan Gx adalah positif.
Selanjutnya, yang pertama untuk syarat A lebih besar daripada 1, yaitu A pangkat fx lebih kecil dari A pangkat gx. Nah, kan tadi basisnya sama, sehingga fx kurang dari gx. Yang kedua, A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, menghasilkan fx lebih besar dari gx. Nah, yang ketiga, A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, menghasilkan fx kurang dari gx. Yang terakhir, A pangkat gx lebih besar dari A pangkat gx, menghasilkan fx lebih besar daripada gx. Selanjutnya, kita akan membahas untuk syarat 0 kurang dari A dan A kurang dari 1. A pangkat fx kurang A pangkat gx menghasilkan fx lebih dari gx. Yang tadinya kurang menjadi lebih. Nah, kedua, A pangkat fx lebih dari A pangkat gx menghasilkan fx kurang gx. Selanjutnya, A pangkat fx kurang dari A pangkat gx menghasilkan fx lebih besar dari gx. Selanjutnya, yang terakhir, A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx menghasilkan fx kurang dari gx. Tentukan nilai dari 5 pangkat 3x plus 2 sama dengan 25. Pertama-tama, bilangan 25, kita jadikan bilangan berpangkat yaitu 5 pangkat 2. Oke, sama dengan 5 pangkat 3x plus 2 sama dengan 5 pangkat 2. 5 dicoret sama dengan 3x plus 2 sama dengan 2. Pindah ruas, 3x sama dengan 2 min 2. 3x sama dengan 0, x sama dengan 0 per 3, yaitu 0. Jadi, jika diselesaikan, 5 pangkat 0 plus 2 sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Selanjutnya, untuk bilangan 8, kita jadikan juga bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 3. Jadi, penyelesaiannya adalah 2 pangkat 2 x plus 3 kurang dari 2 pangkat 3 dikali x min 5. Yaitu sama dengan 2 pangkat 2x plus 3 lebih dari 2 pangkat 3x min 15. 2 dicoret, yaitu sama dengan 2x plus 3 lebih dari 3x min 15. Pindah ruas, yaitu 3 plus 15 lebih dari 3x min 2x. 18 lebih dari x. Himpunan penyelesaiannya yaitu x kurang dari 18. Selanjutnya, grafik sebuah fungsi eksponen y sama dengan ka pangkat x dan melalui titik 0,5 dan titik 2,20. Bentuk fungsi eksponen tersebut adalah, pertama-tama kita substitusi titik pertama, yaitu y sama dengan ka kali pangkat x disubstitusi titik pertama. Sama dengan, selanjutnya yaitu y ini merupakan x dan y. Kita masukkan, yaitu 5 sama dengan ka pangkat 0. Perlu diketahui, berapapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1. A tidak sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya yaitu 5 sama dengan K kali 1. K sama dengan 5. Selanjutnya substitusi titik 2,20 ke fungsi eksponen Y sama dengan K A pangkat X. Ini sama dengan X, Y. Kita masukkan ke dalam fungsinya yaitu 20 sama dengan, ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. 5 kali A pangkat 2. 20 per 5 sama dengan A pangkat 2. 4 sama dengan A pangkat 2. Jadi sama dengan akar 4 sama dengan A. 2 sama dengan A. Jadi, bentuk fungsi eksponennya yaitu Y sama dengan 5 kali 2 pangkat X. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian logaritma. Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Misalkan kita punya A pangkat B sama dengan C, itu kalau dalam bentuk logaritmanya itu menjadi basis A log C sama dengan B. A ini biasa disebut dengan basis, C ini disebut dengan numerus, dan B ini hasil dari logaritma. Selanjutnya kita masuk ke dalam sifat-sifat logaritma. Yang pertama ada basis A log A sama dengan 1. Yang kedua itu ada basis A log 1 sama dengan 0. Yang ketiga basis A log BC sama dengan basis A log B ditambah basis A log C. Yang keempat ini ada basis A log B per C sama dengan basis A log B dikurangi basis A log C. Yang kelima itu basis A log B di pangkat N sama dengan N dikali basis A log B. Nah, kalau teman-teman ketemu pangkat di numerus ini, jadi N itu dipindahkan ke depan. Yang keenam ini ada basis A pangkat M log B di pangkat N sama dengan N per M dikali basis A log B. Selanjutnya yang ketujuh A log B sama dengan 1 per basis B log A. Yang kedelapan ini ada basis A log B dikali basis B log C dikali basis C log D sama dengan basis A log D. Yang kesembilan ini ada A pangkat basis A log B sama dengan B. Yang terakhir ada basis A log B per basis A log C sama dengan basis C log B. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi dan grafik logaritma. Fungsi logaritma dengan bilangan pokok A di mana A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Maksud dari A di sini adalah
A adalah sebuah bilangan di antara 0 sampai dengan 1, tetapi tidak boleh sama dengan 1. Jadi bisa saja setengah, bisa saja seperempat, maupun bisa saja 3/4. Nah, bentuk umum dari fungsi logaritma ini adalah y sama dengan fx sama dengan a log x. Fungsi y sama dengan fx sama dengan a log x merupakan fungsi inverse dari fungsi eksponen y sama dengan fx sama dengan a pangkat x. Tabel yang menunjukkan hubungan antara x dengan y sama dengan fx sama dengan 2 log x sebagai berikut. Setiap titik x, yang diperoleh daripada tabel di atas digambar pada bidang kartesius. Selanjutnya titik-titik tersebut dihubungkan dengan kurva mulus sehingga diperoleh grafik fungsi logaritma y sama dengan fx sama dengan 2 log x. Nah, ini merupakan grafik dari tabel sebelumnya seperti kita lihat tadi. Di tabel sebelumnya yaitu sama dengan 1, di y-nya itu sama dengan 0. Pada saat x sama dengan 2, di y-nya itu sama dengan 1. Kalau kita lihat grafiknya, dan ini tuh sesuai, dia tuh jadinya tuh pada saat x-nya 2, y-nya itu 1. Nah, oke, kita lanjut. Berdasarkan grafik di atas, kita dapat mempelajari sifat-sifat fungsi logaritma y sama dengan fx sama dengan 2 log x sebagai berikut. Lalu di sini ada tabel kedua dan juga grafik kedua nantinya. Di sini tabel menunjukkan hubungan antara x dengan y sama dengan fx, di mana setengah log x sama dengan setengah log x. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 0. Kalau misalnya x-nya 2, y-nya sama dengan min 1. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kita memperoleh grafik seperti ini. Pada saat x-nya 1, y-nya itu 0. Lalu pada saat x-nya 2, y-nya itu min 1. Dan pada saat x-nya 4, yaitu min 2. Nah, dari grafik tersebut kita menemukan bahwa jika nilai x bertambah besar, maka nilai y sama dengan fx sama setengah log x semakin kecil dengan pengurangan yang semakin melambat. Tentukan nilai dari 5 log 10 pangkat 2 dikurang 5 log 2 pangkat 2 dibagi 5 log 20. Karena ini bentuknya a kuadrat b kuadrat yang atas, yang pembilangnya, maka dapat ditulis juga dengan a plus b dikali a min b. Dapat ditulis ulang menjadi a log 10 ditambah 5 log 2 dikali 5 log 10 dikurang 5 log 2 dibagi, ini harusnya 5 log 20 pangkat setengah. 5 log 20 pangkat setengah, maka setengahnya akan dikedepankan sehingga bentuknya menjadi setengah dikali 5 log 20. Karena basisnya ini sama, yaitu 5, maka 10 dan 2-nya dapat kita kali, yaitu 5 log 20 dikali 5 log 5. Setengah dikali 5 log 20. Bisa kita langsung mencoret aja. 5 log 5, 1 dibagi setengah. Sama dengan hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita lanjut. Tabel berikut merupakan data naiknya suhu logam setelah dipanaskan dalam waktu tertentu. Berdasarkan tabel di atas, tulislah persamaan yang menyatakan hubungan antara waktu dengan suhu logam yang dipanaskan. Dapat diperoleh hubungan jika fx sama dengan 1, maka y-nya sama dengan 0. Jika fx sama dengan 3, jika x-nya 3, maka y-nya sama dengan 1. Dan jika fx-nya adalah 9, maka y-nya sama dengan 2. Berarti titik-titik log 1, titik-titik log 3, titik-titik log 9. Di sini juga merupakan angka 3, karena 3 log 3 itu sama dengan 1. Berarti yang di sini juga 3, ini juga 3. 3 log 9 sama dengan 3 log 3 pangkat 2. Nah, dari yang kita peroleh ini, kita simpulkan bahwa persamaan fungsinya adalah fx sama dengan 3 log x. Karena teman-teman di sini bisa lihat, semuanya ini merupakan 3 log 3 log, dan x-nya ini bermacam-macam. Jadi persamaan yang menyatakan hubungan antara waktu dengan suhu logam yang dipanaskan, yaitu y sama dengan 3 log x. Lanjut ke soal yang B tadi, gambar grafik fungsi yang menggambarkan hubungan waktu dan suhu. Yang pertama yaitu x-nya 1/9 dan y-nya negatif 2. Ini bisa langsung diberi titik saja sampai yang x-nya 9 terus y-nya di 2. Ini bisa langsung teman-teman gambarkan saja seperti biasa. Nah, mungkin itu aja yang dapat kelompok 6 sampaikan terkait dengan materi logaritma dan juga eksponen. Semoga materi dan juga beberapa contoh soal yang kami berikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton dan juga dapat dipahami dengan baik. Sekian, terima kasih. See you.